Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Sombing. Saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami yang berjudul analisis jabatan. Setiap organisasi atau perusahaan pasti memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendayagunaan berbagai sumber daya, salah satunya yaitu sumber daya yang penting, yaitu sumber daya manusia. Dengan pengelolaannya yang baik, sumber daya tersebut akan mampu berkompetitif dan menjadikan perusahaan menjadi lebih baik. Analisis jabatan sangatlah penting bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk menempatkan karyawannya pada posisi atau jabatan tertentu. Namun, pada kenyataannya, tidak semua organisasi merasa perlu melakukan analisis jabatan, karena mereka beranggapan bahwa setiap karyawan itu tahu masing-masing dari tugasnya. Hal ini membuat beberapa karyawan menjadi merasa simpang siur atau kebingungan ketika ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan minat dan keahliannya. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan sumber daya manusia pada instansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 56 ayat 1 secara jelas menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis jabatan diperlukan untuk mengumpulkan informasi guna menyusun deskripsi pekerjaan. Analisis jabatan itu berkaitan dengan berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia karena dapat menghasilkan pekerjaan yang berisi gambaran dari jabatan yang tugas, standar kerja, bobot jabatan, dan mampu persyaratan pemangku jabatan yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam lingkup penarikan karyawan. Tujuan analisis jabatan. Hal utama yang menjadi tujuan analisis jabatan adalah untuk menemukan dan menentukan kemampuan dan keahlian seseorang yang dibutuhkan untuk setiap posisi yang berbeda di sebuah perusahaan. Selengkapnya tentang tujuan analisis jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Tujuan pertama dan analisis jabatan adalah untuk melakukan proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Seorang analisis jabatan harus mampu menentukan kualifikasi karyawan seperti apa yang dibutuhkan. Kedua, melakukan analisis terkait performa karyawan. Tujuan kedua dari analisis jabatan adalah untuk melakukan analisis terkait performa karyawan. Hal yang dilakukan adalah untuk memeriksa apakah karyawan sudah memenuhi beban kerjanya atau belum. Ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan juga merupakan salah satu tujuan dari analisis jabatan. Hal yang dilakukan oleh seorang analis jabatan adalah memberikan penilaian saat program pelatihan dan pengembangan karyawan berlangsung. Yang keempat, menentukan kompetensi karyawan. Peran penting lainnya dari seorang analis jabatan adalah menentukan kompensasi yang didapatkan oleh karyawan. Yang kelima, merancang pekerjaan. Satu lagi hal yang menjadi tujuan dari seorang analis jabatan adalah untuk merancang pekerjaan. Artinya, seorang analis jabatan harus bisa merancang sebuah pekerjaan yang bisa memberikan hasil terbaik dengan upaya yang minim. 3. Manfaat analisis jabatan. Manfaat yang bisa didapatkan perusahaan jika menerapkan kegiatan tersebut. Berikut beberapa manfaat dari analisis jabatan, yaitu 1. Mengenali kemampuan dan tugas yang diperlukan.
Manfaat pertama dari analisis jabatan adalah dapat mengenali kemampuan dan tugas yang diperlukan untuk karyawan. Dengan demikian, HRD selaku analisis jabatan bisa memberikan gambaran umum kepada pihak manajemen terkait kemampuan karyawannya. Selain itu, karyawan juga dapat mengetahui ekspektasi yang diharapkan. Yang kedua, membuat metode evaluasi yang tepat. Seorang analisis jabatan bisa mengenali kemampuan karyawan berdasarkan penilaian performa kerja yang dilakukan. Hasilnya, perusahaan bisa mengetahui dan mengukur apakah karyawan sudah memenuhi beban kerja yang diberikan atau belum. Yang ketiga, menentukan gaji dan promosi karyawan. Tujuan dari analisis jabatan adalah untuk mengimbangi HRD dalam menentukan gaji yang diterima karyawan. Hal ini juga merupakan manfaat bagi perusahaan untuk menyesuaikan skala upah. Yang keempat, menghadapi masalah karyawan. Memudahkan perusahaan untuk menghadapi masalah karyawan. Seorang analisis jabatan harus bisa membantu perusahaan dalam memecahkan masalah karyawan terkait urusan pekerjaan. Elemen analisis jabatan. Elemen penting dari analisis jabatan terdapat dua, yaitu elemen job description atau deskripsi jabatan dan elemen job specification atau spesifikasi jabatan. Yang pertama, job description atau deskripsi jabatan merupakan suatu cara yang sistematis mengenai tugas maupun tanggung jawab pada suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta yang telah ada. Beberapa hal yang harus dicantumkan di dalam job description atau deskripsi jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas jabatan seperti nama dari jabatan, bagian jabatan, dan kode jabatan yang ada di dalam organisasi tempat bekerja. Yang kedua, penjelasan mengenai jabatan yang diduduki. Yang ketiga, penjelasan mengenai tugas yang dikerjakan pada jabatan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi teman saya, di mana materi yang saya lanjutkan yaitu tentang tahapan penyusunan analisis jabatan. Yang pertama, persiapan. Pada tahap persiapan ini terdapat dua pokok kegiatan, yaitu kegiatan identifikasi jabatan dan penyusunan daftar pernyataan. Kegiatan ini atau kegiatan identifikasi jabatan ini dilakukan dengan pengenalan pada masing-masing jabatan yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Sementara itu, kegiatan penyusunan daftar pernyataan atau daftar cek dimaksudkan menentukan informasi yang harus diperoleh atau dikumpulkan guna menentukan dan memfokuskan kegiatan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan tertentu. Kedua yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan dapat dilakukan dengan beberapa teknis, yaitu masing-masing teknis memiliki kelebihan serta kelemahan masing-masing. Teknik-teknik tersebut antara lain yaitu pengantaran langsung atau observasi, wawancara atau interview, daftar penyusunan atau daftar pertanyaan atau kuesioner, daftar cek atau checklist, partisipasi kerja yang bisa juga dibilang work participation, dan laporan kerja atau logs, serta kombinasi dari beberapa teknis tersebut. Ketiga yaitu pengelolaan data, di mana pengelolaan data ini dilakukan dengan memilah-milah data yang relevan dan dapat atau data yang tidak relevan dengan analisis jabatan. Setelah data yang berguna atau relevan atau relevan dengan keperluan analisis jabatan terkumpul, kemudian diadakan kajian atau review yang hasilnya yaitu data jabatan yang telah disempurnakan. Keempat, yang terakhir yaitu penyajian informasi jabatan, di mana pada tahap ini persiapan dan pengumpulan data hingga pada pengelolaan data, kegiatan analisis jabatan ini menghasilkan
informasi jabatan. Sampailah kita pada pembahasan terakhir dari materi kami ini, yaitu kesimpulannya. Yang dimana kesimpulannya, analisis jabatan atau analisis pekerjaan sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia dalam organisasi merupakan penentuan isi dari suatu jabatan atau job content yang meliputi tugas, tanggung jawab, kewenangan, kondisi kerja, pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi, serta persyaratan jabatan atau job specification yang dibutuhkan seorang karyawan agar mampu melaksanakan tugas pekerjaan dalam jabatan yang diembannya dengan baik. Analisis jabatan harus dilaksanakan dengan menganalisis aspek kegiatan pelaksanaan pekerjaan mengenai apa yang sebenarnya dikerjakan oleh pemangku jabatan dan aspek persyaratan dari pemangku jabatan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Untuk menganalisis dua aspek tersebut, diperlukan informasi jabatan atau job information, persyaratan jabatan atau job specification, perilaku atau behavior, peralatan yang dibutuhkan, standar kinerja dan performance standar, serta konteks pekerjaan. Sekianlah video diskusi kami ucapkan terima kasih.